Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore teman-teman, ketemu lagi dengan Rahani Channel Sugino Sugi Bekasi. Untuk kali ini setelah kemarin panen madu, kita gantian selingan, selang-seling ya kita untuk kegiatan ini ya teman-teman. Setelah Torasika, untuk sore ini kita akan membahas serba-serbi biroi, karena di sini kita akan mulai dari pertanyaan sahabat kita atau kawan kita sehobi yang ada di Lampung, itu Bang Puji atau Koh Acung yang mempunyai biroi. Jadi pertanyaannya, kenapa biroinya itu kok mati ya? Saya juga bingung jawabnya, karena selama ini saya biroinya itu baik-baik saja, kecuali yang memang datangnya. Jadi karena memang datangnya itu di dalam packing pengiriman waktu itu terjadi mati secara massal, ada berapa, sekitar 5-6 log. Itu karena kesalahan packing, ditutup rapat menggunakan karton, dan itu tentu nggak ada oksigen, akhirnya mati. Harusnya kan dikasih kasa ya, supaya bisa dia bernapas. Nah, karena pertanyaannya, jadi nanti videonya ada, jadi di video seperti yang di video ini itu dikirimin. Ini bagaimana untuk menjawab ya? Saya jawabannya, untuk biro ini sampai saat ini udah jalan ke 5 tahun ya. Ini udah jalan ke 5 tahun loh teman-teman. Untuk biro nggak nyadar, udah cukup lama, dari 2020 tanggal 27 itu belanja yang kedua kalau nggak salah itu. Jadi artinya 27 Agustus 2020 itu ingat saya sudah beli yang kedua, yang saat itu saya beli dari online. Setelah itu saya kontak dengan teman-teman Bone yang di Sulawesi, terus akhirnya belinya secara direct. Jadi untuk biroi terus terang saja saya tidak begitu masalah kendalanya, tapi tentu ada yang bisa saya share nanti ke teman-teman. Jadi setelah saya ingat-ingat, justru kasusnya bukan di biroi. Nah, saat itu awal-awal starting saya untuk budidaya itu miara Itama sama Torasika, itu cukup banyak sekali. Jadi starting itu kalau tidak salah saya mempunyai paling sedikit, saya punya 11 Itama. Jadi 11 Itama itu 3 dari tebing tinggi, yang 8 itu dari Jawa, itu berbagai hutan di Jawa. Nah, terus tambah lagi Torasika. Torasika itu mulai 2021 insya Allah itu saya mulai punya 1 dari tebing tinggi juga. Nah, di situ waktu saya starting, saya taruh di dalam kolam. Jadi seperti halnya kemarin, sebelum saya pindah lagi ke sini, saya taruh di kolam yang saya keringkan, saya beri nama greenhouse. Ternyata itu fatal, akhirnya menjadi riset saya yang kedua dari permasalahan panas. Jadi disebabkan panas yang timbul akibat panas efek rumah kaca atau dari pantulan dari kolam itu sendiri, meskipun menggunakan greenhouse itu ternyata menjadi panasnya naik sekalipun dikasih tanaman. Dari situ akhirnya saya bisa ambil, saya perhatiin si koloni biro itu saya letakkan di sana seluruhnya. Jadi di sini kemarin saya kosongkan, tidak ada koloni sama sekali. Biro ini pindah ke sana, dan di situ saya mendapatkan dua hasil yang bisa saya share ke teman-teman. Yang pertama, akibat panas itu biroi melemah. 1. Yang kedua, madu itu mendidih. Jadi madunya mendidih. Jadi kalau saya amatin dari informasi saudara kita yang di Lampung ini, si Bang Puji ini, sepertinya dia itu di dalam stopnya itu terjadi panas yang tinggi sehingga madu tadi mencair. Dan itu saya memang karena memang melakukan observasi, saya sengajain
kena apa namanya si fiber yang terbuka sehingga dia panas, itu terjadi mendidih teman-teman. Ada videonya sebelum-sebelumnya, silahkan itu yang video panen itu saya buka ininya si tutup toppingnya, karena saya setelah beberapa kali riset itu plastik saya pasang lagi. Jadi masih ada pertanyaan, kita pasang saja plastik. Jadi dari untung ruginya plastik itu setidak-tidaknya untuk mengkunci predator. Memang ada kelemahannya karena dia waktu kita tutup itu masih ada panas yang akhirnya menyulitkan si koloni itu mau niatnya menutup hanya sambungan celah antara papan, itu mau tidak mau harus menutup lebih luas karena permukaan plastik. Tapi saya amat-amatin itu lebih baik dibandingkan dengan kalau tanpa plastik yang predator semut terutama itu masuk dengan leluasa. Nah di situ, nah dari situ karena saya menggunakan plastik baru akhirnya kelihatan. Jadi waktu saya amatin ada 2 log yang saya kenakan matahari itu mendidih madunya, bahkan lebih saya amatin lebih dari 3 log itu semuanya mendidih. Jadi akhirnya saya simpulkan ini penyebabnya. Jadi si koloni itu kalau madu saja mendidih berarti kan koloni jelas itu tidak akan betah. Nah di situ saya akhirnya rombak total seperti yang teman-teman lihat di belakang saya ini. Ini saya sengajain kalau teman-teman lihat ini mirip di hutan, meskipun areanya hanya sekitar 3 kali 3 meter, tapi saya buat sepadat mungkin. Jadi ada si Tumbea, ada si Batavia, ada lagi si ini si Santos ya, Santos Lemon. Jadi di sini rupanya terus eksperimen yang saya ambil adalah ada 2 stok biroi yang sengaja panasnya itu cukup tinggi ya. Di sini kalau pagi itu panas, tapi ini nanti lambat laun akan tinggi ya, mungkin bisa 3 meter, ini akan menutup. Dan saat ini si koloni ini berkembang. Nah itu ya, jadi itu untuk jawab si Bang Puji yang di Lampung itu kira-kira pengalaman selama 5 tahun saya observasi. Bahkan kalau Bang Puji lihat video saya di awal-awal waktu saya observasi adanya kelembaban dan temperatur itu ada. Saya gunakan alat ukur. Kalau mau lihat video-video di awal di sekitar 2020 itu silahkan aja dicari, di situ ada saya mengamatin masalah si temperatur. Biroi saya bisa observasi bahkan berbagai macam, sampai ada komen dari teman-teman, kok dipindah lagi. Tujuannya beda ya teman-teman. Kalau teman-teman itu kan tujuannya memang budidaya dengan si establish lalu happy dengan apa yang ada. Saya tidak, karena saya itu sifatnya observasi dengan tujuan seperti apa karakter biroi ini bisa saya kembangkan. Bagaimana saya bisa mengetahui karakter si biroi itu mana yang bagus, mana yang bisa pecah koloni secara log, dan mana yang bisa pecah koloni dengan sistem stop. Kalau sistem stop saya kira si teman-teman semua bisa melakukan. Tapi pertanyaannya seperti apa itu pecah koloni dengan log, itu tentu observasinya panjang. Dan saya alhamdulillah berhasil. Salah satu dari koloni saya yang ada di log itu sudah saya pecah koloni, kalau tidak salah itu sudah 4 kali, dan itu semua bisa bertahan. Saya bersyukur, dan akhirnya koloni saya masih boleh dibilang jumlahnya lebih banyak daripada saat saya membeli. Jadi saat membeli saya tidak sebanyak ini. Artinya dengan area yang terbatas itu saya bisa mempertahankan atau bahkan bisa mengembangkan. Lalu kunci ke tadi ya si suhu, terus berikutnya lagi untuk panas. Tadi kan itu satu bagian. Terus berikutnya lagi kunci yang terpenting lagi kenapa saya bisa mempertahankan biroi. Dari awal saya sudah menduga bahwa yang bisa mempertahankan biroi itu adalah si ini.